bagai tanah liat dalam tanganmu. Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu. Ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau membentuk kami bagi kemuliaan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Kita percaya hari ini ada sukacita, ada damai sejahtera melingkupi Bapak Ibu Saudara dan saya di tempat ini. Kita percaya hari-hari yang kita lewati sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan, ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita memulaikan ibadah kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang tetap terus memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang menyenangkan hati Tuhan, datang melayani Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab banyak perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita memuji nama Tuhan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat. Oleh karena dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Sekali lagi,
segala perkara dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar. Oh, sembah Dia. Terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat. Kami sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, ini kami Tuhan, di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada, kami naikkan penyembahan. Segenap hati kami mau menyembah Allah. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, sebab Engkau Allah yang dahsyat. Ku sembah dan ku sembah, ku puji, ku muliakan. Dengan hati yang bersyukur kami mau katakan, ku sembah. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau sembah Dia, sembah Allah yang kudus. Kita mau naikkan penyembahan. Mari layani Dia dengan puji-pujian. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Amin. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sekali lagi kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Hati kami penuh dengan penyembahan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami memuji, ku puji, ku muliakan, terus memuji-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami bersuka datang menyembah-Mu, sebab Allah yang hidup, Kau Allah yang dahsyat, perbuatan-Mu ajaib. Engkau menolong, Engkau perisai di dalam hidup kami.
Mata kami tertuju kepadamu Tuhan, yang siap mengajari kami. Kami mau siap belajar bagaimana kami hidup, bagaimana kami tetap terus mencerminkan Kristus dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau adalah satu-satunya Bapa, satu-satunya Tuhan yang dapat mengajarkan kami melakukan banyak perkara dalam kehidupan kami. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar rencana. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah yang pimpin dan ambil alih. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Engkau Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau yang pimpin, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Kau heran Tuhan, Tuhanku,
jadilah di dalam nama Yesus. Kehendak-Mu terjadilah. Amin, amin, amin. Biarlah Engkau yang akan tetap terus mengajari kami, yang akan membuat segala sesuatunya membuat kami terkagum-kagum akan Tuhan. Dan kami percaya setiap apa yang Tuhan lakukan membuat cinta kami besar kepadamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ajari kami, biarlah perkenanan dan kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk kembali lagi mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, berkati kami semua yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini kembali kita boleh berjumpa dalam ibadah yang diselenggarakan dari GTI Bukit Zaitun Batam. Shalom buat seluruh jemaat Tuhan, juga buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, baik yang ada di kota-kota atau di negara manapun. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan melihat satu tema, kita akan belajar bersama-sama, yaitu saya memberikan tema siapakah yang diundang, ya. Mari kita membaca dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang dan perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus sedang menyampaikan sesuatu, yaitu bagaimana siapakah yang diundang dalam satu perjamuan. Ada perjamuan siang di situ, ada juga perjamuan malam. Jadi Yesus menyampaikan, kalau kamu membuat suatu perjamuan, jangan mengundang tetangga yang kaya atau orang-orang yang kaya atau keluarga-keluarga yang kaya atau saudara-saudara, teman-teman yang kaya. Tetapi sebaliknya, Tuhan mengajarkan agar dalam perjamuan tersebut mengundang orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Dan dalam ayat yang ke-14, saudara-saudara, engkau akan berbahagia. Yang mengundang akan berbahagia, ya, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Yang mengundang akan berbahagia. Nah, mari saudara-saudara, kita akan melihat biasanya dalam suatu perjamuan, maka orang kaya ataupun orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat, punya kedudukan atau jabatan yang cukup penting, orang-orang ini selalu sering mendapatkan undangan.
Saudara-saudara, para pejabat, orang-orang kaya, orang-orang berkedudukan, orang-orang terhormat sering mendapat undangan. Bahkan saudara-saudara, kalau saya mendengar saudara-saudara ada yang mengatakan dalam 1 minggu itu bisa dapat undangan beberapa kali. Maka dalam 1 hari saudara-saudara, 1 hari itu bisa beberapa kali juga diundang. Sehingga harus diwakilkan kedatangannya. Sehingga harus diwakilkan kepada kerabatnya atau orang kepercayaannya. Orang tersebut menceritakan hal ini. Nah, saudara-saudara, orang mengundang pejabat, orang mengundang orang kaya, orang mengundang orang yang punya kedudukan. Tujuan mengundang bagi beberapa banyak orang adalah supaya menerima balasan. Jadi ketika seorang diundang, maka mengharapkan akan dibalas, saudara-saudara. Dibalas undangan atau dibalas dengan hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian, saudara-saudara. Dan tujuan yang berikutnya supaya acara perjamuan itu menjadi lebih bergengsi. Kalau bisa mendatangkan orang penting, kalau bisa mendatangkan orang kaya, orang berpikir maka acara perjamuan itu akan menjadi lebih wow, lebih bergengsi, ya. Nah, ini yang kita pelajari bersama-sama. Orang miskin, orang sederhana sedikit terima undangan. Bahkan saudara-saudara bahkan tidak diundang, saudara-saudara, ya. Dan ini memang menjadi suatu kenyataan, menjadi suatu fakta yang bisa terjadi di dekat kita. Saya mencoba menyampaikan apa yang dipesankan di sini supaya kita bisa melihat apa yang menjadi maksud Tuhan dalam menyampaikan ini, saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan yang sebaliknya. Di situ dikatakan undanglah orang-orang miskin. Undang orang-orang miskin. Undanglah orang-orang cacat. Undang orang-orang yang cacat, punya kelemahan-kelemahan tubuh, cacat. Undang orang-orang yang lumpuh, ya. Jadi dalam suatu pesta, dalam suatu perjamuan, orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, bahkan orang-orang buta diundang. Ayo orang-orang buta, undang mereka. Jangan undang orang-orang yang, ya ini Alkitab bilang yang kaya, tetanggamu, saudaramu, keluargamu, dan sebagainya. Ini satu pelajaran yang luar biasa. Bukan berarti begini saudara-saudara, kalau kita mengadakan suatu perjamuan kemudian hanya fokus saja kepada orang-orang yang sangat miskin, tetapi karena kita punya kawan-kawan juga yang punya kedudukan terus kita mengabaikannya, kita tidak mengundangnya. Tapi mari kita melihat apa yang Tuhan mau, ya. Saudara-saudara, ini pelajaran yang penting. Lihat ayat 34, saya akan bacakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-14, maaf ayat yang ke-14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Orang yang mengadakan perjamuan, ketika dia mengundang orang-orang yang sederhana, justru
berbahagia. Engkau tidak mengharapkan balasannya dari orang-orang yang engkau undang. Engkau tidak mengharapkan hadiahnya, pemberian-pemberiannya, supaya acara itu menjadi acara yang bergengsi. Tidak, engkau tidak mengharapkan itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, engkau akan berbahagia. Satu kali waktu ada satu jemaat, saudara-saudara, dia berulang tahun umur 17 tahun, sweet 17. Dia bilang sama saya, Om, biasanya anak-anak yang usia segini dia akan undang kawan-kawannya di tempat-tempat yang mewah, kadang-kadang di tempat-tempat yang mahal. Dia undang, sama-sama bersukacita, sama-sama bergembira bersama-sama dengan kawan-kawannya. Tapi salah satu jemaat ini dia berkata, Om, saya mau acara sweet 17 saya dilakukan di salah satu panti asuhan. Coba Om kasih masukan buat saya. Saya akan menyiapkan makanan buat anak-anak panti itu. Saya akan menyiapkan hadiah-hadiah buat anak-anak di panti asuhan itu. Saya dan istri pada waktu mendengar itu, saya bersyukur, kami bersyukur. Baik, terus kemudian diselenggarakan di salah satu panti asuhan. Dan mereka sangat bersyukur. Anak-anak di panti asuhan sangat bersyukur. Satu saudara ini juga sangat bersyukur. Ini satu hal yang baik, Bapak Ibu Saudara. Pelajaran penting apa yang kita bisa dapat? Mari kita simak. Yang pertama, engkau akan berbahagia. Saudara-saudara, Alkitab berkata berbahagialah orang yang murah hatinya. Orang yang mengadakan perjamuan untuk orang-orang yang miskin dan sederhana, dia menyiapkan semua tanpa mengharapkan sesuatu, tanpa mengharapkan pengembalian. Dia lakukan dengan ketulusan, dia lakukan dengan kejujuran, dan dia lakukan dengan murah hati. Saudara-saudara, dan Alkitab bilang Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Mari kita dengar pembacaan ini. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hatinya berbahagia. Umat Tuhan, miliki hati yang murah, murah hati. Jangan kiker, jangan hanya untuk memikirkan diri sendiri. Belajar, mari saya dan saudara-saudara menjadi orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, yang mau menjadi orang yang murah hati, yang mau belajar. Mari katakan sama-sama saya, amin. Tuhan mendengar. Mari kita belajar itu. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan beroleh kemurahan. Dan yang kedua, orang yang berbahagia ini, di samping dia lakukan itu semua dengan segala macam ketulusan tanpa mengharapkan sesuatu, maka ternyata Tuhan juga gak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Coba kita membaca Amsal Soleman 11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bukankah ini tidak sama dengan pepatah dunia? Pepatah dunia berkata hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab mengatakan dalam Amsal 11 tadi, yang menyebar harta tambah kaya.
Nah, kalau membuat satu perjamuan buat orang-orang yang miskin, pasti orang-orang miskin tidak bisa membalas sesuatu, menyebar sesuatu, membuat orang lain senyum, saudara-saudara, karena kemurahan hatinya, karena perbuatan kasihnya. Alkitab justru mengatakan Tuhan akan memberkati. Anda dan saya adalah orang-orang yang semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, jangan cuman kita memikirkan tadi diri sendiri. Ini pelajaran yang luar biasa. Barang siapa menyebar harta, dia bertambah kaya. Bertolak belakang dengan pepatah dunia, peribahasa yang kita sama-sama belajar di sekolah, ya. Tapi kebenaran Allah, firman Allah itu adalah kebenaran, dan kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Gak akan mungkin kekurangan ketika seseorang mau menjadi saluran berkat buat banyak orang. Haleluya. Saudara, jangan jemu berbuat baik. Nah, ini juga Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan jemu buat baik. Meskipun kadang-kadang air susu dibalas air tuba. Ya, kebaikan saudara dibalas dengan kejahatan. Kebaikan saudara dibalas dengan fitnah. Kebaikan saudara dibalas dengan caci maki. Kebaikan saudara dibalas dengan perbuatan yang merugikan saudara. Tuhan berkata jangan jemu berbuat baik. Kadang-kadang saudara berbuat baik, orang yang saudara berikan sesuatu, orang yang saudara bantu, orang yang saudara tolong, malahan saudara-saudara gak mengucapkan terima kasih. Kadang-kadang sakit hati. Jangan, rugi kalau saudara sakit hati. Ya, orang kadang gak berterima kasih, puji Tuhan. Orang berterima kasih, ya tetap puji Tuhan. Apapun yang saudara lakukan tidak akan sia-sia. Itu yang dikatakan oleh firman Allah. Jangan jemu berbuat baik. Meskipun seringkali orang yang saudara tolong, orang yang mendapat kebaikan daripada saudara-saudara, tidak tahu berterima kasih. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Semuanya sembuh. Cuman 1 orang kusta saja yang balik datang kepada Yesus dan mengucapkan terima kasih. Tuhan berkata, "Lo tadi kan 10. Mana yang 9? Mana yang lainnya?" Tapi kalau kita, saya dan saudara ditolong oleh orang lain, jangan pernah lupa terima kasih. Ingat kebaikannya. Ingat perbuatan baik dari orang yang telah menolong saudara-saudara. Ya, jangan jemu berbuat baik. Pasti akan menuai. Apa yang ditabur, apa yang ditanam, satu kali tumbuh. Dan itu menghasilkan satu penuaian yang luar biasa. Nuainya itu di bumi, saudara-saudara. Kalau enggak cukup waktu di bumi, kita nuai untuk kekekalan. Hidup ini satu kesempatan untuk melakukan apa yang baik. Jangan sia-siakan, ya. Nah, yang kedua, ini pelajaran penting. Pelajaran yang pertama, engkau akan berbahagia. Yang kedua, saudara, kita tidak menerima balasan dari orang-orang yang miskin, yang sederhana tadi. Tidak.
tidak mendapat balasan. Tapi balasan kita dari Bapa di sorga. Wow, Bapa di sorga akan memberikan balasannya. Coba kita simak ayat itu. Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jikalau engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang telah diperbuat oleh tangan kananmu. Ini umum terjadi ketika orang berbuat baik, ingin dikenang dan ingin dikenal. Bahkan perbuatan baiknya diwartakan, diberitakan, dan orang lain melihat, orang lain kagum, bahkan orang lain menggelengkan kepala. Wow, luar biasa, orang ini baik. Orang lain memuji-muji, orang lain menghargai, orang lain begini begitu kepada seseorang ini. Nah, Alkitab mengajarkan kalau seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, artinya perbuatan saudara, sedekahnya saudara tidak dibalas oleh Bapa di sorga. Sudah terima balasan dari orang-orang yang ada dalam dunia ini. Ini Alkitab bilang loh, balasannya apa? Iya, puji-pujian dari manusia, iya penghargaan manusia, iya namanya jadi terkenal dan sebagainya. Iya. Bahkan berapa banyak orang ketika dia melakukan sesuatu perbuatan baik, gak dapat pujian, marah dia. Karena tujuan perbuatan baiknya adalah dapat pujian. Kita beda. Tujuan perbuatan baik saudara dan saya agar Bapa dipermuliakan. Dan ketika Bapa dipermuliakan, Dia tidak tinggal diam. Dia akan memberkati umatnya, saudara dan saya. Siap-siaplah menerima berkat Tuhan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Jangan diwarta beritakan, jangan diberitakan di mana-mana. Tapi Alkitab mengajarkan itu supaya Bapa di sorga mengembalikan dan membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Ya, balasan manusia cuman paling-paling ucapan terima kasih, cuman paling-paling pujian, penghargaan, ya hanya itu. Tapi kalau Tuhan yang membalas, Tuhan yang memberkati, wow, berkelimpahan saudara-saudara. Harapkan Tuhan yang membalas saja. Kalau orang lakukan dengan tulus, Alkitab bilang, siapa menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan. Amsal Soleman 19 ayat yang ke-17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara menolong orang lemah, saudara memberi sesuatu buat orang lemah, membantu orang lemah.
Memiutangi Tuhan. Tadi ingat, jangan supaya dipuji-puji orang, jangan supaya dihargai orang, lakukan dengan tulus. Hal seperti itu, Alkitab bilang siapa yang melakukan itu memiutangi Tuhan. Dan Tuhan gak tinggal diam loh, dia mau bayar saudara-saudara. Bahkan akan ditambah-tambahkan terus. Ya. Nah, segala perbuatan saya dan saudara dalam hal perbuatan baik, ternyata itu akan terus menerus mengikuti, bahkan sampai kekal, tembus kubur. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka, segala perbuatannya saya dan saudara-saudara tembus kubur sampai kekal, mengikuti, menyertai. Kalau orang mengerti ini, dia akan rajin, dia akan semangat, dia akan gairah untuk berbuat baik, saudara-saudara. Karena Tuhan bilang berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Perbuatannya itu ngikuti. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan jemuh. Buatlah baik. Jangan ingin dipuji orang. Jangan ingin dihargai orang. Lakukan dengan tulus. Bapa di sorga memberkati kita semua. Ya. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara fokus daripada gereja Tuhan. Gereja Tuhan punya satu fokus. Apa fokusnya? Meskipun di tengah-tengah pandemi, meskipun di tengah-tengah keadaan yang hari-hari ini terjadi, gereja Tuhan tidak boleh kehilangan fokus. Fokusnya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Isi hati Tuhan supaya semua orang diselamatkan. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini adalah fokus daripada gereja Tuhan. Mari umat Tuhan, fokus dari kita semua. Kita harus mengerti, mengetahui isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah supaya semua orang itu diselamatkan. Sejahat-jahatnya orang tersebut, sebrengsek-brengseknya orang tersebut, sebobrok-bobroknya orang tersebut, isi hati Tuhan menyelamatkan mereka. Dan ini yang harus kita bersama-sama memperjuangkan itu. Ini adalah perbuatan baik yang harus kita lakukan. Ini adalah perbuatan yang luar biasa. Menolong orang yang sedang berjalan menuju ke neraka. Menolong orang yang sedang berjalan menuju ke tempat penghukuman kekal. Ini fokus kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari kita melihat Lukas 4. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Injil Tuhan diberitakan sampai kepada orang-orang miskin. Ada beberapa banyak gereja cuma berfokus kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang yang berkedudukan yang terhormat. Injil Tuhan harus sampai juga kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tertawan, orang-orang buta, orang-orang yang dalam keadaan kesesakan. Injil Tuhan harus sampai kepada mereka. Ini fokus dari gereja Tuhan. Kabar baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita mengerti ini, saudara mengerti ini, maka akan sungguh-sungguh kita lakukan. Isi hati Tuhan itu karena kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan supaya semua keluarga saudara, teman saudara, sahabat saudara, semua diselamatkan. Gak pandang bulu. Gereja Tuhan harus terus bekerja supaya banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Ada fokus gereja sudah mulai berubah. Injil tidak diberitakan sampai kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang tertindas. Tidak, tapi pada golongan-golongan tertentu. Tapi gereja Tuhan harus punya isi hati Tuhan. Injil sampai kepada semua orang. Oleh sebab itu mari ini isi hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lakukan bersama-sama. Kadang-kadang pelayanan-pelayanan yang kita anggap pelayanan yang kecil, pelayanan anak-anak, pelayanan anak-anak remaja. Ini kecil, ini hal-hal yang sepele. Oh tidak demikian. Gereja juga harus memperhatikan betul-betul. Gereja juga harus sungguh-sungguh, saudara-saudara, agar ini semua dilakukan karena isi hati Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, mari hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan tundukkan kepala, bersama-sama kita nyanyi, berikan pada kami hati yang mengasihi. Undangan disampaikan. Ini tadi tujuannya adalah jangan sampai kita mengharapkan puji-pujian manusia, mengharapkan hal-hal yang dapat diterima oleh manusia. Tetapi biar kiranya kita, saudara-saudara, sungguh-sungguh melakukan dengan segala ketulusan hanya kepada Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Makasih. Makasih. Katakan sama-sama. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingin. Katakan Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah
mulai dibagikan, saudara-saudara. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Apa yang sudah kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini? Lakukanlah perbuatan baik untuk memuliakan Bapa di sorga. Perbuatan baik yang luar biasa adalah memberitakan kabar baik. Injil harus sampai kepada orang miskin, orang tertawan, orang tertindas, orang buta, orang lumpuh. Mereka juga akan mendapatkan berita Injil itu. Hidup mereka diubahkan. Kasih Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Roti dan anggur dibagikan dan kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Kalau ada dosa, ada salah, segera kita minta ampun kepada Tuhan. Bereskan, bereskan, bereskan. Jangan ada yang mendukacitakan hati Tuhan. Sucikan umat-Mu, sucikan kami semua ya Tuhan. Sebelum kami makan dan minum perjamuannya Tuhan, dikuduskanlah kami. Ampuni seluruh umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, bangkitlah berdiri dengan penuh hormat kepada Tuhan. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Siapkan roti saudara-saudara sekalian. Dalam posisi berdiri, kita akan makan perjamuan kudus hari ini, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Angkat roti ini ke atas dan dengarkan firman Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Sekarang makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Mari angkat cawan minuman ini ke atas. Dengarkanlah firman Tuhan. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Minumlah dalam nama Yesus. Mari memuliakan Tuhan. Semua memuji Tuhan. Semua memuji Tuhan.
bersama-sama kami doakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Mari pulihkan Indonesia, tolonglah Indonesia, berkatilah Indonesia, bangkitlah Indonesia. Kami percaya ada campur tangan Tuhan buat para pemimpin bangsa, para pejabat di pusat, di daerah-daerah, bahkan di pelosok-pelosok. Hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan ke atas para pemimpin, para pejabat, sehingga mereka memerintah dengan tanggung jawab, jujur, dan takut akan Tuhan. Dan berkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Damai dan sejahtera di atas kami semua, atas kota-kota di mana kami tinggal. Ada damai dan sejahtera. Turunlah, turunlah damai dan sejahtera. Turunlah damai sejahtera atas kota kami. Dan keadaan kami dipulihkan. Hadirat Tuhan terus menyertai kami semua. Bapak Ibu Saudara, di penghujung ibadah, saya akan mendoakan mohon berkat Tuhan ke atas saudara semua. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan saudara-saudara semua, puji Tuhan.